Haleluya. 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 Layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku memuji sembahmu. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Layakan ku hampiri tahtamu. Mari kita mintalah kelayakan daripada Tuhan. Biar Tuhan melayakan kehidupan kita semua. Haleluya. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Mari Bapak Ibu, saya undang semua berdiri. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Mari kita nyanyikan lagi. Layakan ku hampiri tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Layakan ku hampiri tahta-Mu. Haleluya. Layakan ku memuji sembah-Mu. Layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati lagi. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Layakan ku hampiri tahta-Mu. Layakan ku memuji sembah-Mu. Amin. Layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, haleluya, dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat lagi. Basuh hatiku. Haleluya. Amin. Kau basuh kami Tuhan. Kau basuh hati kami. Haleluya. Haleluya.
lagi, basuh hatiku. Nanti Bapak Kian Fong pimpin kita dalam doa. Terpuji-pujilah nama Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami masih ada di tempat ini Tuhan, masih bisa bersekutu dengan Engkau. Semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, di mana kami memuji-muji nama Engkau Tuhan. Bila kuasa Engkau Tuhan, kuasa Roh Kudus turun atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mulai segala ibadah ini Tuhan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar kita mau tetap berdiri. Ya, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan dengan hati yang sudah disucikan oleh Tuhan. Dengan hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan, mari kita agungkan Tuhan dengan tubuh kita, karena Dia Tuhan Allah yang setia. Dia tidak pernah, kesetiaannya tidak pernah luntur hanya karena panas, hanya karena hujan. Dia tetap setia selamanya. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Amin. Setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak pun oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak pun oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak pun oleh hujan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak pun oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Ku mau menari, ku mau menari, memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi, menyembah nama. Ku mau menari, memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi, menyembah. Ku mau menari, memuji nama Tuhan, menari,
mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya. Setia dalam hariku, lagi kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak laku oleh hujan. Amin, amin. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak laku oleh hujan. Ku mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, lagi ku mau menari, haleluya. Menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama, lagi ku mau menari, haleluya. Memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, lagi ku mau menari Tuhan, haleluya. Menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya. Setia dalam hatiku, kasih setia. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya. Setia dalam hatiku, kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya. Setia dalam hatiku sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia, haleluya. Tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu, haleluya. Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu, haleluya. Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya. Kasih setia Tuhan sampai masa tua kita, Dia akan tetap memelihara kita semua. Haleluya. Biar kita tetap memberikan pujian bagi Tuhan. Hati kita tetap terarah tertuju kepada Tuhan. Haleluya. 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 Engkau tetap beserta dengan kami ya Tuhan. Engkau tetap membimbing kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Haleluya. Ku tidak bimbang. Amin. Sebab
menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Haleluya, haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan Yesus memegangku. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin, haleluya.
tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu cukup bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah memimpin kami sampai pada hari ini. Engkau juga yang akan memimpin kami sampai kepada hari yang mulia, di mana kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, hati-Mu disenangkan dengan pujian kami. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang meneguhkan kami, memimpin jalan kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh pelayan yang telah melayani pada sore hari ini, pemimpin pujian, para penyanyi, pemain musik Tuhan. Kau tambah-tambahkan talenta yang ada pada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah isi hati-Mu yang disampaikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima firman-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan, kita akan memberikan korban persembahan, dan juga kita akan mendengar paduan suara lewat rekaman video. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian, terus kita dengar paduan suara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Haleluya. Saudara mau melayani Tuhan, ada pujian yang katakan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita melayani Tuhan jadi saksi buat dunia ini. Dalam melayani Tuhan pasti ada hal-hal yang kita akan alami, ada rintangan yang menghadang kita, tapi kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka saudara-saudara kita akan terus melayani Tuhan. Kita mau jadi saksi buat dunia ini. Mungkin saudara katakan, aduh saya enggak pandai berkata-kata. Saudara-saudara, lewat cara hidup kita, perilaku kita, biarlah kita bisa tunjukkan itu kepada dunia, kita melayani mereka dengan cara hidup kita. Jadi saudara ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Kalau saudara mungkin ya pinter berkata-kata, ya gunakan semua apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, talenta yang ada pada kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Sudah mau melayani Tuhan, waktunya enggak terlalu panjang lagi, tapi mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi pujian tadi katakan dengan rendah hati kita mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, malam ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yakub Polii dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mari saya persilakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, kasih Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita semua, dan oleh anugerah Tuhan saya bisa kembali berdiri di hadapan saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala yang selalu memberi kesempatan buat kami melayani di tempat ini. Saya percaya bahwa kita tidak pernah jenuh untuk melihat kebenaran firman Allah, sebab firman Allah itu adalah satu alat ilahi yang paling utama untuk membentuk kita menjadi sama seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya dengar tadi Bapak Gembala bilang ini jemaat militan, sementara PSBB, tapi tetap bergerak. Tuhan tolong untuk kita semua dijaga, karena bukan persoalan masalah apa yang terjadi secara baik global maupun situasi yang ada di kota Jakarta ini, yang memang kalau lihat tingkat pertumbuhan jumlah yang diterpa oleh virus, mau bilang mengerikan, enggak juga, tapi ya ada begitu banyak yang mati. Sudah di atas sekitar 5 juta seluruh dunia. Kira-kira begitu. Sebab update yang saya dapat di bulan Mei itu sudah 4 berapa juta, 4, berapa. Tapi saya melihat bahwa ada begitu banyak kejadian-kejadian yang lalu yang juga terjadi hal yang sama di belahan dunia. Yang kadang-kala kita tidak melihat jumlah kematian. Jumlah kematian yang ada di dalam kondisi oleh karena pandemi COVID-19 ini hanya sekian juta. Tapi tidak ada yang menyoroti jumlah kematian anak-anak yang aborsi. Yang diaborsi. Itu lebih banyak, saudara. Cuma WHO tidak expose. Ya kan? Nah, dunia selalu membela akan hal-hal yang jahat. Kejahatan itu sudah semakin dibalik untuk menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Tapi untuk kita lebih hati-hati. Inilah satu musim yang disebut musim zaman baru. Musim zaman baru. Kalau saya sedikit mau lihat, mari kita lihat dulu di Pengkhotbah 7 ayat 8a. 7, 8a. Ada sesuatu yang sedang terjadi dari satu perubahan kepada satu perubahan zaman, yang kita juga harus bisa mengerti akan keadaan perubahan-perubahan yang sedang terjadi untuk mengenal kehendak Tuhan. Itu yang utamanya. Segala perubahan-perubahan terjadi di dalam zaman ini tidak akan pernah tidak
adalah sesuatu rancangan yang dari sejak semulanya sudah dirancangkan dalam tempat kekekalan ilahi. Nah, mari kita lihat dulu di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8a. Pengkhotbah 7 ayat 8a. Ini Alkitabnya pengerja banyak catatan. Terima kasih buat Bro Rival yang sudah kasih pinjam Alkitab. Pengkhotbah 7 ayat 8a. Kita baca bersama-sama. 2. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Amin. Kalau kita lihat secara alamiahnya, ya memang selalu perubahan kepada perubahan itu menuju kepada yang lebih sempurna. Yang dulu ditulis dari satu zaman batu, ditulis orang lalu pakai kapur. Lalu sekarang kita sudah tidak nulis pakai kapur lagi, sudah nulis dan tulisannya kalau yang ada note, lihat di tulisannya tinggal tulis di lalu yang kadangkala komputer sudah tuliskan. Kita cuma tulis begini, itu dia, tinggal tekan enter, itu dia kata-katanya. Nggak sempat tulis dia sudah uraikan. Ini maksudmu, ya kan? Kita tinggal enter. Akhirnya ada suatu perubahan-perubahan yang menuju kepada yang lebih baik. Amin. Nah, itu semua kan mulai dari Tuhan. Karena Dia yang memulaikan segala sesuatu yang baik, Dia akan sempurnakan sampai pada kesudahannya. Akhir dari segala sesuatu akan lebih baik daripada awalnya. Ini berbicara juga tentang satu kehidupan manusia, Adam. Kehidupan manusia Adam dalam 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. Mari kita lihat di sana dulu. 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. Dikatakan gini. Tetapi yang mula-mula, atau kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Haleluya. Semua itu karena Kristus. Sekali lagi, semua itu karena Kristus. Kita akan menggunakan segala keatributan yang merupakan rupa surga. Bagaimana sih awal mulanya rupa surga itu? Di surga, saudara, ada manusia jasmani. Tapi sebenarnya jasmaninya Adam adalah yang rohani. Belum ada dosa. Iya kan? Belum ada dosa. Nah, kalau kita melihat kembali, kan di sini dikatakan ada dua bahagian manusia jasmani yang berasal dari debu tanah dan manusia rohani yang berasal dari surga. Nah, sekarang kita tahu bahwa manusia yang diciptakan Adam pada mulanya itu adalah suatu awal mula dari tanah. Tapi diciptakan oleh unsur surga. Yang percaya katakan amin. Karena Allah itu adalah bahagian daripada surga.
Firdaus, Taman Eden itu adalah cengkraman surga. Amin. Dan disitulah ditempatkan manusia. Coba kita lihat dalam Kejadian 2. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan. Kejadian 2 ayat 15. Ini kan manusia belum berdosa ini. Manusia belum berdosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Apa betul benar-benar Adam mati? Nah, dia masih hidup 930 tahun kemudian. Iya kan? Setelah dia makan itu, dia disingkirkan dari Taman Eden. Dia masih hidup 930 tahun kemudian. Baru dia mati. Nah, bukan persoalan kematian jasmani. Yang dimaksud adalah kematian rohani. Kalau kita lihat di sini bahwa Allah berbicara dengan suatu keadaan kondisi yang rohani. Jadi saat itu Adam ada dalam satu posisi yang rohani secara sempurna. Yang percaya katakan amin. Karena kan belum ada dosa. Dia belum makan buah. Di antara buah-buah, pohon-pohon yang ada di Taman Eden itu. Semua pohon dengan hasil buahnya Adam bisa makan. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dia makan. Yaitu pohon delima. Karena pohon delima katanya ibu dari segala pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, waktu di mana Adam makan, saudara, saya memberikan gambaran seperti ini. Supaya tidak hilang di suara live streamingnya. Ada, ini saya perumpamakan, ini pohon. Nah, ini dia. Pohon ini adalah pohon delima dengan ada buah delima yang enak. Pohon pengetahuan. Ini tidak boleh dimakan. Tapi ada pohon kehidupan, bisa nggak dimakan? Bisa nggak dimakan? Semua pohon, termasuk pohon kehidupan, bisa nggak dimakan? Bisa. Kira-kira waktu di mana Adam belum berdosa, dia makan nggak? Makan. Pohon kehidupan itu dia makan. Waktu dia makan, dia ada di dalam sukacita surga. Karena itu adalah bahagian daripada satu kehidupan di dalam surga. Itu namanya pohon kehidupan. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat di mana mereka makan ini dan mereka tidak taat dengan perintah Allah, ini kan ya. Lalu Tuhan memberi perintah untuk harus ditaati. Tapi mereka tidak taat. Mereka makan. Langsung dibuang dari Taman Eden? Enggak. Masih ada satu space waktu. Di saat mereka makan, mereka tahu mereka salah. Mereka menyimakkan tubuh mereka dengan daun ara. Daun kebenaran diri sendiri. Lalu Tuhan menggantikan dengan apa? Dengan apa? Kulit domba, kulit binatang. Kulit binatang berarti ada satu penebusan. Ada satu korban lah.
Ada darah yang dicurahkan dan kita kenal darah itu adalah darah dari korban satu binatang yang dimana binatang itu diambil kulitnya untuk disimakkan, dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk menutup kemaluan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan satu gambaran tentang jubah kebenaran Allah atau jubah pengampunan dosa, jubah perkenanan Allah, jubah pendamaian. Mereka waktu di mana diberikan jubah, coba lihat saudara. Ayat 21 di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya pada mereka. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama, menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangan dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Mengambil pula berarti sudah berkali-kali Adam mengambilnya. Nanti dia akan ambil setelah dia sudah makan ini, dia akan ambil lagi untuk makan buah kehidupan. Pada waktu Adam mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, Allah melihat mereka sudah menjadi sama dengan salah satu dari oknum Allah itu. Manusia telah memiliki satu posisi yang sama. Posisi yang sama. Setelah ada perkenanan dalam pendamaian yang Allah kerjakan melalui korban binatang. Maka manusia itu telah menjadi sama dengan Allah. Salah satu oknum Allah karena memiliki pengetahuan yang baik dan jahat. Hanya persoalannya ada perintah. Kalau kau makan mati. Itu yang membatasi sampai sekarang gini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Secara logika kita berpikir, karena firman Allah katakan ini. Tahu tentang yang baik, sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga apa? Sehingga manusia akan hidup kekal. Tidak mati-mati. Haleluya. Jadi ada langkah yang begitu sangat singkat di surga, di Taman Eden. Allah batasi dengan perintah. Sehingga perintah ini, di dalam perintah ada janji. Di dalam perintah ada otoritas Allah. Di dalam perintah di sanalah keilahian, kebenaran ilahi yang begitu sangat mutlak. Yang tidak boleh tidak harus ada dalam satu keputusan Allah. Karena perintah ini maka manusia tidak diizinkan untuk memakan. Mungkinkah kalau mereka tidak dikeluarkan dari Taman Eden, mereka bisa makan? Bisa. Lalu kalau makan, mereka akan hidup kekal. Adam tidak jadi keluar dari Taman Eden, betul? Nggak jadi. Karena untuk apa lagi manusia sudah hidup dalam kekekalan? Nah saudara,
di dalam satu perintah inilah, di dalam perintah Kejadian 2 ayat 15, 16, maka manusia harus turun. Berada pada proses perjalanan untuk masa waktu yang begitu sangat panjang dalam ukuran manusia, tapi bagi Allah sangat singkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada 1 Korintus 15 tadi. Dalam 1 Korintus 15, bahwa manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surgawi. Makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ayat 49 sekarang. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamnya, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ini kan kita berbicara tentang pada mulanya akan tidak sebanding mulianya sesuatu yang akan terjadi kemudian. Nah, sekarang sesuatu hal yang dikerjakan Allah untuk menjadikan sesuatu yang mulia lebih indah, lebih baik, maka dia harus lewati berbagai proses, masa, dispensasi waktu, generasi kepada datang pada generasi, sampai kepada situasi kondisi yang dimana semua ada di dalam keadaan yang terjadi di muka bumi ini. Ada zaman selesai Adam, ada Henok, selesai Henok, ada Nuh, selesai Nuh, ada apa lagi? Babel, selesai Babel, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Ada Yusuf bawa bangsa Israel itu dari keturunannya Yakub pergi ke Mesir, lalu Mesir mereka beranak cucu berjumlah yang besar dalam satu sejarah di mana sementara manusia di belahan dunia yang lain tetapi bertumbuh berkembang biak, tetapi Allah juga memiliki suatu umat pilihan Tuhan yang bertumbuh dan berkembang biak dengan satu maksud tujuan Allah untuk menggenapi apa yang dia rancangkan dari dalam surga. Mereka harus temukan satu pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Dalam buah pohon kehidupan itu adalah merupakan suatu gambaran tentang kehidupan Kristus. Pohon kehidupan itu adalah merupakan satu gambaran tentang Kristus. Dalam Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Dalam Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ini adalah jemaat yang ada di Efesus, yang dimana jemaat yang memiliki kasih mula-mula itu begitu sangat kuat. Hubungan dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang sangat mutlak bagi kehidupan kekristenan orang-orang Efesus. Itulah bukti di mana mereka mengasihi Tuhan. Tapi mereka telah turun.
tinggalkan kasih yang mula-mula. Mereka telah melepaskan kehidupan yang rohani itu. Sehingga dikatakan bahwa mereka telah memulaikan dari roh datang kepada daging. Tuhan katakan, kembali untuk menjadi akhir yang lebih baik. Supaya jemaat Efesus bisa mendapatkan satu bahagian daripada buah pohon kehidupan. Kembali kita melihat saudara, bahwa Tuhan bekerja dengan satu masa waktu yang begitu sangat indah. Dia memproses, dia membentuk setiap manusia untuk akan menjadi seturut kembali rupa gambar Allah yang sempurna. Saya terus tertarik dengan satu ayat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Lalu kita akan masuk kepada Roma 28. Pengkhotbah 3 ayat 11 dulu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya dia tetap meletakkan satu meterai tanda-tanda kekekalan. Tanda-tanda yang pertama-tama di Taman Eden itu tetap ada pada setiap manusia yang hidup. Dan manusia-manusia yang ditentukan untuk menikmati kehidupan yang kekal, yaitu mengambil kembali buah dari pokok atau pohon kehidupan. Oke? Dan kita harus menang. Yesus katakan kepada jemaat Efesus, kita harus menang. Saudara harus menang. Amin. Dan itu kemenangan itu tidak mudah untuk langsung diraih begitu saja seperti membalikkan telapak tangan. Itu ada satu proses. Dalam proses ini Tuhan menempatkan waktu-waktu yang tepat untuk memberikan kita banyak-banyak melihat apa yang sedang terjadi. Memahami akan maksud Allah. Karena dikatakan bahwa ia tetap memberikan kekekalan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dari satu kelahiran sampai kepada kematian. Terlalu sedikit manusia yang hidup di dunia ini dapat memahami tentang nilai-nilai keilahian yang sebenarnya bersumber daripada tempat di mana hanya berapa tepak langkah saja Adam bisa dapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi Tuhan tidak izinkan karena masih begitu banyak manusia yang akan hidup di dunia ini yang akan menikmati bagian pohon kehidupan ini, termasuk saudara dan saya. Amin. Harus ada kebenaran firman Allah, berkembang biaklah engkau, penuhilah segala bumi ini. Ini kan perintah Tuhan. Dari satu masa kepada masa saya sudah ceritakan tadi secara sampai kepada Kristus. Inilah rahasia-rahasia yang begitu sangat luar biasa Tuhan kerjakan. Sekarang yang Tuhan akan ubahkan adalah tubuh surgawinya itu ada di dalam kehidupan kita. Tubuh surgawinya itu. Saudara percaya bahwa kita akan memiliki tubuh surgawi? Haleluya. Diubahkan dalam sekejap. Dalam Roma 8 juga kita lihat dulu dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk di dalam situasi pandemi ini. Banyak orang sulit, memang kita harus akui. Pemasukan sudah 30% dari. Iya,
Jemaat, wah saya senang sekali jemaat di GPD Kedoya. Memang jemaat militan. Tapi di Pontianak, karena terlalu dengar-dengaran sama pemerintah, makanya dia agak sedikit punya standar. Sebenarnya sudah masuk, Pontianak sudah masuk ke zona hijau kembali. Tapi karena adanya satu oleh karena pekerja-pekerja masuk di sana dari Jawa, ada beberapa klaster-klaster baru. Sampai sekolah Alkitab seharusnya di bulan September sudah dibuka tanggal 10. Tiba-tiba ada dosen yang baru pulang dari Malang. Dosen dari satu sekolah tinggi yang dekat dengan sekolah Alkitab Anjungan. Maka kota Anjungan itu yang kecil langsung di PSBB. Kami mundur sampai rencana tanggal 30 September. Akhirnya kami putuskan tidak boleh mundur-mundur lagi. Kita harus punya jiwa militan kayak GPDI Kedoya. Jadi pembukaan sekolah tetap tanggal 15 Oktober. Adakan satu pembelajaran masuk sekolah secara fisik, enggak pakai online. Ya kita tapi tetap harus jaga-jaga. Mari kita lihat dulu dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara kita lihat bahwa ada satu perubahan yang akan terjadi di dalam satu keadaan tubuh sorgawi yang akan dinikmati oleh orang-orang percaya. Ada satu bahagian yang sangat khusus Tuhan akan jadikan satu bentuk yang alamiah menjadi yang sorgawi. Adam tidak sempat. Dia yang dari sorgawi menjadi alamiah. Iya kan? Dia dari alamiah tapi percampuran dengan penciptaan pertama. Waktu di mana suatu DNA semula yang Tuhan berikan kepada Adam, tapi dia turun derajatnya menjadi satu makhluk alamiah yang 100%. Sekarang makhluk alamiah ini akan menjadi makhluk sorgawi. Makhluk sorgawi, dan ini adalah merupakan sesuatu yang dimana kita akan memiliki kemuliaan Allah secara utuh, secara sempurna, tanpa cacat, celah, dan dosa apapun. Kita akan menjadi sempurna sama seperti Kristus. Kembali kita lihat dulu di dalam suatu tubuh yang dimuliakan. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi. Kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 3, bukan dipenuhi saja saudara. Kolose 3 ayat 3 dikatakan, coba kita lihat dulu. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Dipenuhi ini adalah sesuatu yang terlingkupi. Tersembunyi. Sama seperti gini. Saya punya handphone tersembunyi di dalam
bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini handphone tersembunyi. Ah, ini dia. Di dalam Kristus. Dia masuk di dalam Kristus. Di dalam Kristus dan dalam Allah. Yang kelihatan adalah cuma bahagian wajah Allah. Mana pendeta Yakobnya? Tersembunyi di dalam Kristus. Nah, ini yang Kolose katakan di dalam ayat 10, Kolose 2, bahwa hidupmu di dalam Tuhan adalah sesuatu yang dimana kita ada dalam kepenuhan ilahi. Tampak keilahian Allah itu begitu sangat sempurna. Kalau kita mulai dari Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi, bahwa Tuhan mulai masukkan di dalam batin nilai-nilai keilahiannya. Tetapi sekarang di dalam Kristus engkau memiliki suatu penampakan ilahi yang dapat dilihat dari secara lahiriah, dari depan, face to face. Inilah yang dimana kita butuhkan sesuatu perubahan dari satu perubahan. Perubahan dari satu perubahan. Perubahan tubuh yang diciptakan itu adalah benar-benar ada. Saya hanya mau tekankan dalam pelajaran firman Allah ini, saudara, bahwa saudara akan memiliki tubuh kemuliaan Kristus. Lalu ada yang mulai menggunakan logika teologi dari mana kali? Bagaimana caranya? Nggak usah tahu caranya. Nikodemus aja bingung. Waktu Tuhan Yesus bilang, engkau harus lahir dalam kelahiran. Apakah saya mesti harus? Ini orang teolog. Nikodemus ini adalah papanya si siapa? Guru besar teolog, gurunya Paulus, Gamaliel. Iya, papanya itu. Teolognya itu terlalu tinggi sampai dia bilang bagaimana caranya aku bisa lahir baru lagi, aku bisa lahir kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan, engkau tidak memiliki kerajaan Allah, bagaimana caranya? Apakah aku sudah tua begini harus masuk dalam kandungan? Ini sama seperti teolog-teolog akhir zaman, terlalu banyak logika sehingga, mulai lagi. Saudara, kita tidak usah melihat dari bagaimana cara. Itu adalah pekerjaan Allah yang penuh dengan cara-cara ilahi yang supranatural, lebih dari semua batas kemampuan akal dan logika kita. Yang kita hanya perlu tahu adalah percaya. Amin. Sama seperti waktu Tuhan ciptakan dari air yang biasa menjadi anggur. Ini adalah sesuatu perubahan-perubahan yang akan menjadi lebih baik. Anggur akhir adalah anggur yang begitu sangat baik sehingga ada orang yang mengakui. Mereka berkata kepada Tuhan pemilik pesta itu, setiap orang menghidangkan anggur di dalam Yohanes 2 ayat 10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu hanya dilakukan di dalam tangan Kristus yang memiliki firman yang berotoritas untuk dapat mengubahkan air biasa menjadi anggur. Dan anggur ini adalah anggur yang terbaik yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan anggur itu ada pada saudara dan saya. Haleluya. Nah sekarang saudara, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana untuk menuju kepada semua perubahan-perubahan menjadi baik. Cara kita ibadah. Itu satu. Ibrani 12 ayat 28-29. Cara ibadah kita itulah yang sangat penting di hadapan Tuhan. Di tengah gejolak-gejolak apapun yang sedang terjadi di masa-masa ini. Kita tidak
boleh teralih fokuskan dengan situasi yang begitu sangat ramai. Iya kan? Masalah COVID ini tiap buka berita COVID. Ya bukan berita. COVID. Di mana-mana COVID. Dunia semakin. Ada konspirasi yang dibuat. Untuk membuat manusia menjadi takut. Dan ini adalah satu cara untuk di mana manusia akan banyak mati oleh karena ketakutan. Kita tidak, sebagai orang percaya, jangan teralih fokuskan dengan semua situasi, bentuk persoalan global apapun. Karena sebentar ini ada gelombang kondisi ekonomi yang merosot. Selesai COVID ini ada gelombang ekonomi lagi. Ini yang sedang dibuat oleh umat manusia yang ada dalam pekerjaan-pekerjaan rencana si jahat. Tapi kita tidak usah lari ke sana. Saya ingin mau terfokus kepada kita yang sedang dalam rencana Tuhan. Karena di bahagian sisi yang lain ada satu proses yang iblis berusaha buat untuk dalam satu kondisi-kondisi global ini. Dia berusaha untuk mengambil kesempatan. Tetapi bagi kita sebagai orang yang akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus beribadah. Ibadah kita adalah dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita, betul ya? Ibrani 12 ayat 28. Kita baca sama-sama deh. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Ibadah itu adalah ibadah yang tidak biasa-biasa lagi. Ibadah yang diproses. Ibadah yang kadangkala kita rasa sakit. Ibadah itu adalah satu korban. Dan kalau korban saudara tidak merasa sakit, itu bukan berkorban. Betul enggak? Kalau ibadah, lalu saudara hanya mau menikmati. Ku ingin menikmati ibadah. Jangan sampai ada yang korek-korek, ada yang menyakiti, ada yang... Kalau ada yang korek-korek, bagaimana? Ya tetap ibadah. Amin. Tetap setia. Tidak tergoncangkan. Karena kita memiliki satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya dengan segala situasi yang terjadi. Sebab Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Di tengah-tengah kita ibadah dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah itu juga ada satu bagian proses ilahi yang dia sedang kerjakan. Untuk memurnikan imanmu. Untuk menetapkan setiap langkahmu. Menuju kepada satu kesempurnaan di dalam tubuhmu yang akan dipermuliakan. Tuhan selalu bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, saudara. Tapi luar biasanya itu adalah memang tidak biasa dengan tubuh manusia kita. Yang membuat kita jadi kadangkala tergoncangkan adalah, coba kita lihat. Efesus 5 ayat 18. Paulus menasehatkan kepada jemaat Efesus, jangan kamu mabuk anggur. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi ibadah kita adalah benar-benar ibadah yang terus terurapi. Tadi pagi kita berbicara tentang sesuatu bentuk dampak sebagai garam yang memberikan pengasinan, memberikan dampak untuk suatu jaminan atau pengawetan. Apapun fungsi garam itu,
dia harus diasinkan dengan api. Begitu juga anak-anak Tuhan, orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Kesaksian kita bagaikan garam-garam Kristus di dunia ini. Haleluya. Dan kita harus dibakar selalu dengan api. Api Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita harus ada sukacita terus dari kuat kuasa Roh Kudus. Dan kadangkala ini yang kita perlu tahu. Yang kedua, yang pertama kita ibadah. Yang kedua, kita harus memberi pelipat gandaan buah-buah rohani kita. Buah-buah rohani. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ibadah kita dengan satu ibadah yang penuh dengan roh takut, gentar kepada Tuhan, harus disertai dengan suatu sukacita dalam ibadah. Tetapi jangan lupa di sana ada pembentukan. Kenapa? Di sini kita lihat kekristenan itu harus menghasilkan buah-buah yang banyak. Buah itu harus dihasilkan dari 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Saya percepat saja dalam Ibrani 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Apa tujuannya? Adanya satu perubahan-perubahan dari satu guncangan-guncangan yang terjadi di bumi dan di langit adalah merupakan sesuatu hal yang Tuhan akan menjadikan untuk umatnya disempurnakan. Momentum-momentum yang seperti ini, apalagi yang sudah bersifat global, ini adalah momentum ilahi yang kita harus tangkap, di mana kita sedang dibawa kepada satu tujuan Allah yang lebih sempurna. Ini adalah satu proses yang begitu sangat jelas. Karena itu kita harus benar-benar menyikapi dan untuk melihat semua. Bukan terobsesi oleh karena informasi dunia. Tapi kita terobsesi karena firman Allah katakan kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Setelah kita berbuah banyak, ya kan? Diuji untuk berbuah banyak. Sekarang di dalam kita berbuah banyak supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan. Dapat mempermuliakan Tuhan. Ayat yang terakhir di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 7, ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, ayat 7 mulai. Dan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku atau murid sejati Kristus. Haleluya. Haleluya. Kalau kita berbuah banyak, maka kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mengakui inilah murid sejatiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Murid-murid Kristus itu adalah tidak lepas dari bentuk pekerja-pekerja Tuhan. Pengikut-pengikut yang mendisiplinkan diri dalam standar ilahi. Namanya murid disciple.
yang siap untuk didisiplinkan diri pada kebenaran-kebenaran Allah. Karena itu, bagaimana cara supaya kita dapat diubahkan? Ibadah yang benar dengan roh takut gentar kepada Tuhan. Karena di dalamnya kita dibentuk, kita diproses. Apa tujuannya? Supaya kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang banyak. Dan buah-buah yang banyak ini kita akan memiliki penampakan ilahi. Itu tujuannya. Bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini ayat yang paling terakhir. Saya hampir lupa. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 18. 2-3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang penampakannya itu sama seperti di Wahyu 12, di mana ada matahari menyelimuti, bulan di bawah kaki wanita itu, dan bintang, 12 bintang ada di kepalanya. Kemuliaan ketritunggalan Allah yang begitu sangat sempurna menyelimuti gereja Tuhan. Kita tahu di dalam Kolose 2 tadi ayat 10 bahwa kita ada di dalam, diselimuti dengan Tuhan. Haleluya. Penggenapan ini pasti terjadi bagi saudara dan saya. Penggenapan ini pasti terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan jangan takut dengan kondisi COVID. Kita tetap maju. Tetap ibadah dengan setia. Tuhan pasti akan memberkati kita. Haleluya. Kita mau menyanyi satu lagu. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam waktu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada nilai-nilai kekekalan yang Tuhan desak, paksakan seakan-akan itu akan menjadi satu proses pengubahan hidupmu. Tetapi semua itu dengan satu cara ilahi. Dan itu tidak nyaman bagi daging kita, tidak nyaman bagi manusiawi kita. Kadangkala begitu sakitnya, begitu terlukanya, mungkin begitu banyak air mata yang saudara harus keluarkan. Dan pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman kekurangan, pengalaman-pengalaman sakit di dalam fisik, pengalaman sakit hati juga, pengalaman-pengalaman yang lain yang membuat kadangkala saudara marah.
tapi abaikan semua itu. Itulah cara Tuhan untuk dimana nilai-nilai keilahiannya mulai dia masukkan, dia asup di dalam kehidupanmu supaya engkau dapat menerima kemuliaan dari kekekalan ilahi itu akan mengubah hidupmu menjadi serupa dengan Kristus. Yang alamnya ini akan lama-kelamaan akan pergi keluar dari tubuh jasmani kita. Kita akan memakai jubah rohani, jubah ilahi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan berhadapan muka dengan Kristus dalam kemuliaan yang sama. Karena itu dia perlu untuk kita dapat menyerahkan diri. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Biar ibadahmu selalu diuji dengan satu kebenaran-kebenaran ilahi. Supaya engkau menjadi sempurna di dalam sesuatu ujian itu. Adalah supaya engkau menghasilkan buah-buah yang lebih banyak bagi kemuliaan Allah. Bukan lagi engkau yang nampak. Bukan namamu lagi yang harus dimuliakan, dimasyurkan, dibanggakan. Tapi nama Tuhan yang ditinggikan atas hidupmu. Di tengah ibadahmu. Dan di dalam satu kesungguhan hatimu. Haleluya. Dia mulai bentuk engkau. Supaya keilahian Kristus nampak dalam kehidupanmu. Haleluya. 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 Dan semua waktu yang dia sediakan, terima itu sebagai satu proses. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati pencobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Coba sama-sama kita akui. Biar musiknya tenang, sidang jemaat saja. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara akui itu, angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, izinkan semua masalah, persoalan, tanggungan, kepedihan hati, semua sengsara dalam hidup ini, bahkan mungkin ikatan sakit penyakit, adalah Tuhan, cara Tuhan untuk waktu dalam nilai-nilai ilahi membentuk, memproses kami dalam proses pengubahan hidup. Pengubahan yang menjadi serupa dalam kemuliaan gambar Kristus akan nampak dalam kehidupan kami. Karena itu berikan hati kami untuk mengasihi Engkau, percaya kepadamu dalam ibadah roh takut kepada Tuhan. Sambil kami berharap, sekalipun di tengah pencobaan ini, kami tahu ada kemuliaan Tuhan sedang nampak, akan terbentuk semakin bercahaya di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi berkat, supaya kepenampakan ilahi Bapa yang akan dipermuliakan dalam kehidupan kami itu akan nyata dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari perjanjian firman Allah ini bagi kita semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji
Tuhan, kita akan membawakan persembahan. Kita percaya kita sudah dikuatkan lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan biarlah itu yang membawa kita semakin hari semakin mencari Tuhan. Haleluya. Kita akan membawa persembahan yang kedua, seperti Yesus, seperti Yesus. Haleluya. Saudara mau seperti Yesus? Kita semua mau seperti Yesus. Diubahkan sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Tapi saudara, proses untuk perubahan itu, kita sudah dengar dari firman Tuhan itu hal yang memang menyakitkan buat daging kita. Tapi kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita melihat ujung dari semua itu, yaitu kita menjadi serupa dengan Tuhan. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk rencana Tuhan yang begitu mulia. Sebelum kita diselamatkan, kita adalah orang berdosa. Kita yang seharusnya mati. Ya, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Dari kematian Tuhan berikan kita kehidupan. Ini luar biasa. Kemudian Tuhan punya rencana yang mulia sampai kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih pada Pendeta Yakub Poli yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akhiri, saya mau umumkan kepada saudara-saudara, kita ketambahan satu pengerja baru yang akan membantu pekerjaan Tuhan di Kedoya ini, saudara J.B. Kaligis. Saudara bisa lihat ke belakang, nah itu dia. Ya Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di surga, terima kasih untuk saat-saat indah ada di rumah Tuhan. Kami menikmati Tuhan, menikmati suasana di mana Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawati kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Engkau terus bekerja.
Engkau terus memproses kami lewat firman Tuhan. Sehingga Tuhan dengan pengetahuan dari firman Tuhan, kami merelakan hidup kami untuk terus dibentuk, diproses oleh Tuhan. Sekalipun itu menyakitkan buat daging kami. Engkau punya banyak cara Tuhan untuk memproses kami. Dan Engkau tahu Tuhan apa yang Engkau harus lakukan untuk kehidupan kami. Supaya kami pada akhirnya menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami mau berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Kerjakanlah apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Supaya Tuhan pada akhirnya kami nanti menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kuatkan kami ketika kami harus melewati proses itu Tuhan. Kuatkan kami supaya kami tetap memandang kepadamu. Kami melihat kepada rencana yang mulia ini. Dan kami terus bertahan. Dari waktu ke waktu kami boleh mengalami perubahan-perubahan itu. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Sampai kami menjadi sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah perubahan-perubahan ini dapat dilihat oleh banyak orang. Sehingga Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami dan melawati setiap kami yang ada. Sehingga Tuhan kami pulang dengan satu hal yang baru Tuhan. Dengan semangat, dengan harapan, dengan iman. Dengan kasih yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Kami mau berjalan dari hari ke hari Tuhan dalam iman kepadamu. Dan kami terus memandang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak melihat kepada apa yang harus kami jalani dalam hidup ini. Karena kami tahu semua atas izin Tuhan, sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan luaskan untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Engkau membalas firman-Mu Tuhan. Buka pintu surga dan memberkati mereka Tuhan. Karena kalau Engkau memberkati, maka Engkau akan memberkati kami untuk selama-lamanya. Haleluya, kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu yang kuat. Biarlah Engkau memimpin dan mengatur hidup kami Tuhan. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau tiap-tiap hari Tuhan. Dan sepanjang minggu ini dalam seluruh kegiatan kami mau melibatkan Engkau dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkat-berkat Tuhan terus Engkau nyatakan bagi kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani Tuhan. Yang lemah biarlah terus dapat kekuatan dari yang baru dari Tuhan. Yang hilang sukacita diberikan sukacita, yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Ada kuasa yang besar dari Tuhan, kuasa yang hebat. Itu yang kami mau alami Tuhan. Ketika kami berdoa kepadamu, banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Khususnya bagi jemaat yang sakit Tuhan. Mereka boleh mengalami ada aliran kuasa Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan hidup mereka. Nama Tuhan yang dipuji dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami mau akhiri pada malam ini Tuhan. Kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan tetap ada pada kami. Memimpin kami sampai kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang apapun Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Di kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.